Saya membacakan sambutan dari Ketua Umum dari Provinsi Jawa Barat. Sambutan Ketua Umum DHD BPK 45 Jawa Barat pada acara pengukuhan kepengurusan DHC BPK 45 Kabupaten Cianjur masa bakti 2022-2027 di Pendopo Pemda Cianjur Senin 21 November 2022. Merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang terhormat Bupati Kabupaten Cianjur dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Cianjur beserta unsur Forkopimda yang kebetulan pada hari ini hadir Bapak Karyadi dan Bapak Kapolres yang mewakili Bapak Kapolres yang mewakili Bapak Kapolsek yang mewakili Bapak Kapolres. Yang terhormat Ketua DHC BPK 45 Kabupaten Cianjur yang lama dan yang baru, segenap anggota DHC BPK dan DHR BPK 45 Kabupaten Cianjur yang saya cintai dan saya banggakan, hadirin para undangan, sesepuh, tokoh agama, alim ulama, para tokoh masyarakat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur bersama-sama kita panjatkan kehadiran Ilahi Robi yang mana atas izin dan ridhonya jualan sampai saat ini, hari ini, insya Allah di hari mendatang juga kita masih akan diberi kekuatan, masih akan diberinya petunjuk, tuntunan dan perlindungan serta kesehatan sehingga kita tetap dapat menyelenggarakan dan dapat menghadiri acara ini, pelantikan dan pengukuhan pengurus DHC BPK 45 Kabupaten Cianjur. Sebelum saya melanjutkan sambutan ini pada Bapak-bapak dan Ibu hadirin sekalian, perlu saya sampaikan bahwa kami dari DHD 45 yang datang ke sini memang tidak banyak, tetapi intinya adalah kita bisa hadir untuk melaksanakan kegiatan ini. Saya sendiri selaku Wakil Ketua 2, kemudian ada hadir juga Bapak Sekjen DHD 45 Provinsi Jawa Barat, Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Robi Lintani, kemudian ada Kepala Bidang Kebudayaan DHD 45 Jawa Barat, Ibu Dr. Ida Teresia, kemudian ada staf kami Pak Ujang dengan Pak Restu. Ada 2 orang, sehingga mohon maaf Pak Bupati tidak banyak-banyak karena memang tugasnya dibagi-bagi karena memang kegiatan di DHD agak lumayan gitu. Kita semua berharap semoga Allah SWT memberikan acara ini sehingga kita dapat mencapai tujuan utama dan mulia dari organisasi kita ini selaku Badan Pembudayaan Kejuangan 45. Saya ucapkan terima kasih tak terhingga kepada pengurus DHC BPK 45 Kabupaten Cianjur yang lama atas pengabdiannya selama ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi dan membalas dengan pahala yang berlimpah. Dan selamat pada pengurus yang baru dikukuhkan, dan saya berpesan agar segera konsolidasi untuk mengemban tugas DHC 45 Kabupaten Cianjur ini sebaik-baiknya sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kita. Hadirin yang saya hormati, berikut ini saya ingin mengajak untuk flashback, melihat kembali sejarah awal terbentuknya organisasi Badan Pembudayaan Kejuangan 45 ini yang kita sebut Dewan Harian 45 sesuai tingkatannya. Hendaknya selalu diingat, benar-benar dipahami dan disadari oleh semua anggota, terutama pengurus harian, bahwa Dewan Harian 45 adalah organisasi kekuatan pembangunan bangsa yang pada awalnya bernama Organisasi Angkatan 45, yang karena tuntutan kebutuhan bangsa kemudian dikukuhkan oleh Presiden Soekarno dengan keputusan Presiden nomor 60
3 tahun 1965 tentang Garis Baru Angkatan 45. Sehubungan dengan visi, misi, dan tugas Badan Kebudayaan Perjuangan 45, perlu selalu kita ingat dan camkan hal-hal sebagai berikut. Bahwa kita adalah sebagai lembaga, kita adalah sebagai kekuatan bangsa, dan kita adalah sebagai pemersatu bangsa. Sebagai lembaga, hendaknya menyadari betul bahwa Dewan Harian 45 di seluruh tingkatan bukanlah organisasi massa. Sejak awal berkali-kali sesuai dengan kemajuan berganti nama dan sekarang bernama Dewan Harian Daerah Badan Pembudayaan Perjuangan 45 atau sesuai dengan tingkatannya, yang kemudian dalam sejarahnya sesuai perkembangan pada tahun 1984 ADART kita disahkan oleh Presiden Soeharto dengan keputusan Presiden nomor 50 tahun 1984. Jadi jelas Badan Kebudayaan Perjuangan 45 bukan ormas. DHD BPK 45 adalah sebuah lembaga milik bangsa yang harus mengabdi kepada bangsa, kepada rakyat Indonesia, bukan kepada salah satu golongan dalam masyarakat tertentu. Sebagai kekuatan pembangunan bangsa, berangkat dari hal-hal tersebut, Badan Kebudayaan Perjuangan 45 di semua tingkatan haruslah selalu bersinergi dengan semua kekuatan pembangunan bangsa. Badan Kebudayaan Perjuangan 45 adalah kekuatan yang mengemban cita-cita luhur Proklamasi 17 Agustus 1945 yang berarti DHC BPK 45 Kabupaten Cianjur haruslah bersinergi dengan pemerintah dan semua kekuatan pembangunan di Kabupaten Cianjur ini sebagai kekuatan pemersatu. Karena Badan Kebudayaan Perjuangan 45 di semua tingkatan adalah milik bangsa, milik rakyat, maka kebijakan dan arah politiknya adalah politik negara dan tidak menjalankan politik praktis sebagaimana halnya partai-partai politik. Oleh karenanya, Badan Kebudayaan Perjuangan 45 harus memposisikan dirinya sebagai alat pemersatu bangsa di daerahnya masing-masing. Hadirin yang saya hormati, khususnya pengurus DHC BPK 45 Kabupaten Cianjur. Menyimak uraian tadi menunjukkan betapa pentingnya tugas kita yang tidak bisa dianggap ringan. Dalam tugas kita sebagai pelestari dan pembudaya jiwa semangat dan nilai-nilai perjuangan bangsa yang kita sebut jiwa semangat dan nilai-nilai perjuangan 45, disingkat JSN 45, kita berhadapan dan berinteraksi langsung dengan masyarakat bangsa ini. Dalam situasi dan kondisi bangsa saat ini, di mana ancaman global yang sudah merambah di segala bidang, baik bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, agama maupun hankam. Bidang ideologi, kita menghadapi adanya ancaman yang secara kasat mata bangkitnya komunis gaya baru dan ideologi lain yang ingin mengganti ideologi dan falsafah hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Bidang politik, timbulnya pengkotakan dalam masyarakat yang mengakibatkan pro kontra berkepanjangan, yang mengakibatkan perpecahan dalam masyarakat kita yang hampir dapat dipastikan akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa yang tekanannya memang sudah terasa sekarang ini. Di bidang ekonomi, timbulnya sistem ekonomi yang sangat liberalis yang mengakibatkan jurang antara si kaya dan si miskin makin melebar, dan yang lebih parah lagi bahwa kendali ekonomi berada di tangan asing maupun asing, sehingga perekonomian rakyat banyak makin terjepit yang mengakibatkan harga-harga makin roket dan tak terkendali. Terlebih
karena komoditas yang penentuan harganya di tangan pemerintah malah menjadi penyebab utama kenaikan harga yang diserahkan kendalinya kepada pasar. Di bidang sosial budaya merupakan antara lain ancaman bahaya narkoba yang masuk ke negeri ini secara sistematis, seolah-olah ada yang memfasilitasi, terstruktur dan masif, hampir tidak bisa dibendung. Pengaruh budaya luar yang tidak sesuai dengan budaya asli Indonesia dan juga kehidupan dengan gaya hidup bebas seperti LGBT, kawin sesama jenis, dan lain sebagainya yang jelas sudah terjadi dalam masyarakat kita. Di bidang agama, masuknya agama baru yang sengaja berkembang dan di dalam masyarakat agar kehidupan beragama yang selama ini harmonis menjadi porak-poranda dan terkotak-kotak saling berbenturan. Di bidang hankam, dengan adanya isu masuknya ribuan senjata dan jutaan tenaga kerja asing serta gerakan yang bersifat separatis dapat menimbulkan ancaman di bidang hankam. Tendensi kriminalitas makin memuncak dipicu berbagai peristiwa kriminal tingkat tinggi akhir-akhir ini. Itu semua adalah tantangan tugas yang harus kita hadapi dengan tetap terus-menerus berkesinambungan melestarikan, mengenalkan kembali dan membudayakannya jiwa semangat dan nilai-nilai perjuangan JSN 45 ke tengah masyarakat, terutama kepada kaum milenial. Hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, kita berada di tengah-tengah masyarakat, dikaitkan tokoh kita sebagai pelestari dan pembudaya nilai-nilai perjuangan 45, maka gejolak yang akan terjadi di tengah masyarakat seperti terkuaknya berbagai kejadian korupsi dan penyelewengan, kegaduhan tentang agama adalah musuh Pancasila. Perekonomian yang merosot ditandai dengan turunnya daya beli, rupiah dihadapkan dengan kenaikan harga berbagai komoditi termasuk BPJS Kesehatan, PBB, tarif PLN, BBM dan lain-lainnya haruslah menjadi perhatian kita yang serius guna bersama-sama mencari jalan atau way out dalam rangka menenangkan masyarakat di sekitar kita. Dengan telah makin beredarnya wabah COVID-19 tidak berarti kita sudah terbebas dari ancamannya. Kita harus masih tetap mewaspadai dengan tetap peduli dengan melaksanakan proteksi diri sesuai dengan anjuran oleh yang berwenang. Dengan demikian kita sudah bisa memulai lagi dengan tugas-tugas kita menyebarkan, memberikan pemahaman, menyadarkan masyarakat tentang pentingnya jiwa semangat dan nilai luhur 45. Akhirnya saya sampaikan terima kasih atas perhatian seluruh hadirin dan para pengurus yang baru dilantik dan dikukuhkan laksanakan kewajiban sesuai tupoksi masing-masing.